bagian pengantar ini didahului dengan apa namanya beberapa penelitian ya, sebenarnya beberapa penelitian yang berhubungan dengan etnis Tionghoa dalam novel atau dalam sastra Indonesia, kemudian berusaha dibangun suatu apa namanya rumusan masalah atau topik ya, satu topik penelitian ini yang ada, kemudian apa namanya fokus kajiannya akan melihat representasi perilaku ya, representasi perilaku etnis Tionghoa yang meliputi perilaku budaya, etos dan lain sebagainya orang Tionghoa dan lain-lain gitu ya. Oke. Kemudian ini yang akan dibahas. Yang akan dibahas dalam buku adalah representasi perilaku sosial, kemudian perilaku religius dan lain sebagainya. Oke, langsung ke slide berikutnya. Ini. Oke, nah saya yang paling utama yang ingin saya katakan adalah bahwa buku ini masih apa namanya bersifat positivistik ya, sangat positivistik dan apa namanya bisa dikatakan terlalu naif di dalam apa namanya merepresentasikan ke karya sastra dan apa namanya perilaku sosial gitu ya. Itu kalau saya lihat itu ya, itu ada metode yang kita gunakan adalah karya sastra sebagai produk budaya. Tentu saja ini kita secara langsung orang kalau dalam sastra pasti bisa melihat ini sosiologi sastra ya. Kemudian pisau analisisnya itu menggunakan dituliskan di situ adalah hermeneutika record misalnya gitu. Nah, dari sini ini dari persoalan metodologis ini ya sebenarnya ada apa namanya ada perbedaan paradigma ya, ada perbedaan paradigma apa namanya karya sastra yang dilihat dari sosiologi sastra, kemudian apa namanya dan juga record. Kita kan tahu interpretasi hermeneutika record itu kan masuk pasca struktural kan begitu. Kemudian apa namanya di dalam sosiologi sastra sendiri itu kan juga ada sosiologi sastra yang sifatnya interpretatif, positivistik, post-positivistik, ataupun yang critical theory, bahkan yang apa namanya, yang konstruktivisme. Misalnya yang critical theory itu biasanya masuk ke dalam ranah-ranah post-Marxis, misalnya begitu. Nah, ini dalam buku ini masih apa namanya belum memperlihatkan apa namanya persoalan itu. Nah, ini sebagai apa namanya landasan yang sangat menurut saya sangat penting sekali ketika seorang peneliti atau seorang penulis itu memfokuskan diri pada apa namanya paradigma yang digunakan. Karena apa? Karena ini akan sangat menentukan hasilnya. Dan ini juga dihubungkan dengan cara menjawab masalah. Jadi cara menjawab masalah dalam penelitian itu, misalnya masalahnya sama representasi, ya. Masalahnya sama representasi. Nah, representasi atau kehadiran ulang di dalam sebuah teks sastra itu bisa dilihat dari banyak masalah, dari banyak hal. Misalnya representasinya kajian budaya itu ya, misalnya dari Schoedhel, dari macam-macam. Bisa juga kita melihat representasi dari pasca kolonial, bisa juga representasi dengan cara interpretasi dari berbagai aliran hermeneutik, bisa juga melihat dari sosiologi sastra dan macam-macam. Nah, ini menunjukkan hasil yang akan berbeda. Nah, inilah pentingnya sebuah apa namanya tulisan atau sebuah karya itu berpijak pada sudut pandang yang bisa kita gunakan di situ. Nah, karena akan menentukan hasil. Dan sudut pandang yang kita gunakan itu akan menentukan cara kita dalam menginterpretasikan data. Ya. Jadi memang kadang orang itu apa namanya orang-orang di luar kita yang di luar sastra itu mengatakan sastra itu ora ilmiah, bisa ngomong apa saja. Saya ini bisa diinterpretasikan apa saja sesuai dengan keinginannya pembaca, kan gitu sering mendengar gitu ya Pak Zainul ya. Dianggap apa namanya tidak apa namanya ilmiah gitu ya. Itu menurut saya ini tidak betul orang-orang yang berpandangan seperti itu. Karena apa? Karena kita selalu dibatasi oleh sebuah apa namanya metode ilmiah
yang mana keilmiahan kita itu terletak dari sudut pandang kita. Sudut pandang itu berasal dari teorinya, dan teori itu akan termanifestasi di dalam teknik interpretasi data, dan teknik interpretasi data itu akan muncul di dalam subbab pembahasan-pembahasan yang ada di dalam tulisan kita. Oke. Nah, ini sudah saya katakan tadi terjebak pada sifat yang positivistik, ya, tapi tidak apa-apa. Ini bukan satu kesalahan, bukan satu hal yang buruk, kan tidak. Ini adalah memang ada kajian sastra yang sifatnya seperti itu masih banyak. Sosiologi sastra pun yang positivistik juga banyak, itu ya. Ini misalnya psikologi sastranya Sigmund Freud itu juga positivistik, kemudian beberapa teori sosiologi sastra juga sifatnya positivistik. Oke. Kemudian ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita tidak boleh melupakan hakikat karya sastra itu sebagai karya fiksi dan juga sebagai karya seni yang bermediumkan bahasa. Artinya apa? Kalau kita melihat satu rangkaian fungsi, ya, bahwa satu karya seni, satu karya sastra itu dalam bentuk satu buku ataupun puisi dalam satu puisi, ya, satu bait puisi yang isinya hanya 4 baris dan sebagainya, itu adalah rangka fungsi. Maksudnya begini, kita tidak bisa membaca teks sastra itu dengan cara terpotong-potong. Kalau paham strukturalis kan mengatakan seperti itu. Jadi kita tetap memperlakukan karya sastra itu sebagai satu yang utuh, ya. Misalnya lukisan Mona Lisa, kita tidak bisa menganalisis, membaca, menonton atau menginterpretasikan Mona Lisa itu hanya dalam senyumnya saja. Kita tidak bisa menganalisis Mona Lisa hanya dari rambutnya saja, tetapi harus melihat itu sebagai satu keseluruhan lukisan, dari pinggir bingkai sampai keseluruhan warnanya dan macam-macam. Itu contohnya. Nah, karya sastra juga demikian. Jadi kita tidak bisa memotong-motong karya sastra itu sebagai data yang begitu, ya, seperti bahasa, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami adalah, jika kita menganalisis novel, dalam beberapa novel yang ada teks ini, kita harus menyelesaikan satu novel dulu. Satu novel, kemudian novel yang lain, novel berikutnya. Jadi kalau ini ada beberapa novel, jadi analisis itu harus diselesaikan satu novel dulu, ataupun yang lain, gitu ya. Jadi nanti setelah itu baru kita akan tahu isinya apa, gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Dan ini di dalam analisis kecenderungannya kita melihat persamaan-persamaan yang muncul, gitu ya. Persamaan-persamaan yang muncul, misalnya ini sifat perilaku A, kemudian kita ambil A, kemudian ini perilaku berhubungan dengan nasionalisme, ini perilaku berhubungan dengan stereotip, ini perilaku dengan mitos kerja dan sebagainya, kita ambil satu-satu. Nah, ini tidak bisa dipahami di dalam kajian sastra, ya. Jadi harus satu novel dulu diselesaikan. Karena apa? Karena apa yang disampaikan, karena karya sastra itu hakikatnya adalah fiksi, ya. Meskipun itu berdasarkan kisah nyata, tetapi hasilnya adalah fiksi. Dan itu adalah cermin dari ketika teks itu terbit. Misalnya saya contohkan, saya mengarang, ya, menulis novel misalnya Pangeran Diponegoro jalan-jalan ke Kalimantan Selatan misalnya, dikejar oleh VOC, dikejar oleh Portugis misalnya. Ada novel yang seperti itu. Mungkin ada kritikus atau pembaca yang mengatakan, itu pengarangnya salah, tidak tahu sejarah, misalnya begitu. Dan terus pengarangnya juga bisa pinter. Itu pembacanya yang tidak tahu hakikat sastra. Karya sastra itu adalah fiksi. Jadi fiksi atau imajinasi itu bisa ngomong apa saja. Nah, yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana orang bisa ngomong apa saja dengan menyamarkan Pangeran Diponegoro dikejar VOC yang terbit dikejar Portugis, padahal yang seharusnya Belanda, seharusnya ke Gua Selarong bukan ke Kalimantan Selatan. Itu
dianggap sebagai representasi, refleksi sosial masa ketika karya itu diterbitkan. Ini kan yang jadi persoalan kita semuanya. Maka antara fiksi dan realitas itu perlu sebuah jembatan. Nah, sebuah jembatan yang bisa menghubungkan antara Pangeran Diponegoro yang lari ke Kalimantan Selatan dikejar Portugis dengan konteks ketika teks itu terbit sebagai representasi sosial misalnya. Itu harus ada sebuah jembatan. Nah, ini yang saya belum melihat begitu ya. Jembatan representasi dari bisa juga ini bisa sangat dimungkinkan bahwa novel yang ditulis oleh para pengarang ini yang diteliti oleh Pak Prof Muin ini bisa juga adalah pembelaan terhadap etnis itu. Ya, karena mungkin dulu dia karena era Orde Baru dibegitukan, kemudian sejarahnya dari kolonial seperti itu, maka dia menyuarakan pembelaan bahwa orang Cina itu tidak seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang tidak, ya sangat plural kan gitu ya. Dikatakan di teks ini memang ada yang nasionalis, ada yang etos kerjanya tinggi, ada juga yang hanya suka judi atau apa ya. Jadi bermacam-macam. Nah, kita yang di sastra itu yang bertugas untuk menjembatani, mencari jembatan itu bagaimana karya fiksi ini bisa dianggap sebagai representasi dari sikap mereka, kehidupan mereka yang sesungguhnya, ya. Ya kan ada, itu kan bisa dipahami ya. Misalnya Pangeran Diponegoro tadi yang jalan-jalan ke Kalimantan. Misalnya satu contoh lagi yang saya misalnya di Susanto menulis kehidupan Khalifah kita, Khalifah Umar, yang dilihat dari tetangganya Khalifah Umar. Khalifah Umar itu orangnya begini, sangat adil dan sebagainya. Kemudian saya akan menganalisis bahwa cerita yang biografi yang dinovelkan dari Khalifah Umar itu novel tentang Khalifah Umar yang dilihat oleh tetangganya itu sebagai representasi atau kritik sosial atau keadaan sosial masyarakat ketika teks itu diterbitkan, yaitu tahun 2022. Nah, itu bukan representasi masyarakat zamannya Khalifah dulu, tetapi masyarakat Indonesia. Loh, itu kan ceritanya seperti itu, Pak. Ada dunia Arab sana, tapi kok masyarakat Indonesia? Iya, karena karya sastra terbit itu merupakan representasi dari pengarangnya, lingkungan pengarangnya. Mungkin juga saya mengeluarkan novel itu karena melihat kondisi saat ini pemimpin yang tidak tidak seperti Khalifah itu. Misalnya bisa juga kan seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa pasemon ya, bahasa Sunda itu pasemon atau apa. Jadi itu disamarkan. Nah, kita tugasnya seorang kritikus, seorang pembaca itu melihat itu. Kita mencari jembatan di situ.